Jadi pandemi dilihat dari perspektif Kristen. Di awal sudah dijelaskan dari perspektif saintis, dari keperawatan jiwa. Yang kedua dari perspektif filsafat, sekarang dari perspektif Kristen. Apa yang kita ingin pelajari, kita diskusikan, kita bicarakan. Yang bagian yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama mengenai perspektif Kristen. Tentunya kita akan melihat dari biblical view-nya dan komprehensivitasnya. Jadi kalau bicara tentang perspektif Kristen, berarti harus dilihat dari keseluruhan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, apa yang dijelaskan di dalam Alkitab mengenai pandemi dan kesehatan ini. Kalau kita melihat dan membaca, kemudian memikirkan ulang kembali di dalam kisah kitab Kejadian, maka kita akan mengetahui dan mengerti apa sesungguhnya yang sudah terjadi pada manusia, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa dan akibat daripada kejatuhan tersebut. Lalu kemudian bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan Tuhan menyatakan kasih-Nya dan menyatakan kemurahan hati-Nya untuk kita boleh dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dan kita bisa mengerti bahwa keseluruhan keberadaan manusia itu bukan hanya satu kesatuan tubuh saja dan roh, tetapi juga keutuhan dari keragaman yang ada. Lalu yang bagian kedua yang saya ingin jelaskan adalah mengenai konteks. Jadi kita harus tahu kita itu di dalam konteks kehidupan kita di mana, posisinya seperti apa. Di dalam konteks maka kita lihat kita di dalam konteks penderitaan. Mengapa penderitaan? Karena memang kita sudah berada di dalam keberadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi saat yang sama ada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kemudian kalau kita bicara pandemi, maka kita akan tahu itu menjelaskan tentang adanya suatu penyakit, satu keadaan, suatu kondisi yang kurang baik, yang kurang benar, yang kurang dalam kesulitan kita secara global. Lalu sampai akhirnya nanti kondisi pada menjelang akhir zaman. Akhirnya yang ketiga, bagaimana respon kita? Respons kita terhadap pandemi ini. Tadi sudah dijelaskan secara kejiwaan, secara filosofis, sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beragama. Apa yang kita responi, tetap berkarya, berharap, dan berjaga-jaga. Mari kita telusuri satu bagian demi satu bagian apa yang sudah saya jelaskan di awal. Perspektif, konteks, dan respon. Mengenai perspektif, biblical view, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19, saya tidak membaca ayat ini secara menyeluruh, tetapi saya menggarisbawahi dan memberikan kata-kata yang tebal di sana, dicetak tebal, yaitu kata kesakitan, bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini adalah akibat dari dosa. Jadi akibat dosa yang berada di dalam kondisi kita saat ini, dari sejak Adam di Taman Eden berdosa, sampai dia diusir keluar dari Taman Eden, sampai saat ini keturunannya, maka kita tahu bahwa tiga hal ini terjadi, yaitu kesakitan, bersusah payah mencari rezeki, dan akhirnya kita kembali kepada debu kembali. Ini rangkaian dari apa yang dijelaskan tentang adanya kelahiran, bagaimana kita berkarya, dan bagaimana akhirnya kita kembali kepada Sang Khalik. Itu mesti kita lihat dulu perspektif kita sebagai orang percaya bahwa kita dilahirkan, ibu kita melahirkan kita dengan kesakitan, orang tua kita, ayah, ibu kita membesarkan kita dengan rezeki yang susah payah dicari, dan akhirnya kita juga sudah berumah tangga, mempunyai keturunan, dan akhirnya kita akan kembali kepada debu tanah. Bagian yang kedua yang saya mau jelaskan, bagian perspektif Alkitab adalah masalah
kesulitan dan penderitaan kita. Kita tahu akibat dosa, saya langsung melengkap kepada peristiwa Keluaran pasal 7 sampai pasal 14, di mana Tuhan menyatakan penghukuman terhadap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada hukuman yang berat terhadap orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi ada penghukuman Tuhan, tapi penghukuman Tuhan ini kepada manusia yang telah melakukan kejahatan kepada sesama manusia. 400 tahun lebih diperbudaknya Israel, dan akhirnya Tuhan membawa mereka keluar untuk boleh mendapatkan pembebasan. Tentu dari sana ada satu peristiwa yang namanya tulah, dan terjadilah secara umum, secara global di Mesir, hukuman dari Tuhan akibat dosa manusia. Kemudian saya akan jelaskan lagi langsung ke Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan dan penjelasan tentang kondisi pada zaman akhir menjelang akhir zaman. Ayat ini penting saya bacakan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah dan jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi dari mulai manusia itu jatuh dalam dosa, diusir keluar dari Taman Eden, menjalani kehidupan di bumi ini, keturunan demi keturunan, sekalipun mengalami penderitaan, kesulitan, tetap Tuhan beranugerah secara umum, tetap Tuhan memelihara ciptaannya, namun pada akhirnya nanti kita tahu bahwa akan ada zaman yang baru. Jadi di tengah-tengah antara penciptaan dan pemulihan kekaryaan Tuhan, ada dua peristiwa yang penting, yaitu penderitaan yang dialami oleh manusia dan penebusan, kebaikan, kemurahan Tuhan yang dinyatakan bersama-sama dengan penderitaan yang terjadi. Berikutnya saya mau menyampaikan lagi bagian ayat ini. Nah, ayat ini menjadi ayat yang menjadi kunci daripada topik yang saya akan bahas. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang. Jadi kalau kita membaca konteksnya di zamannya Paulus, tentunya itu berkaitan dengan bagaimana orang Kristen mengalami penganiayaan. Tetapi juga itu berkaitan dengan kesulitan kehidupan perekonomian mereka. Juga kesulitan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang kesulitan di dalam mendapatkan kecukupan kebutuhan jasmani mereka. Mereka mengalami penderitaan. Paulus memberikan dorongan, memberikan pernyataan dari firman Tuhan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi, kalau kita berbicara tentang pandemi, itu bagian dari penderitaan zaman sekarang. Pandemi sudah berlangsung. Nanti saya jelaskan pandemi itu sudah pernah berulang-ulang terjadi di segala zaman, di sepanjang sejarah manusia. Bahkan ada 5 pandemi besar sekali dan jauh lebih mengerikan dibandingkan yang kita sekarang hadapi. Tetapi bukan berarti kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga, tidak menjaga diri untuk tetap jaga kesehatan, jaga hati, supaya bisa melewati kesulitan ini. Yang kedua yang saya mau soroti adalah karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ini menjadi kesulitan yang besar bagi kita untuk merenungkan ayat ini. Ditaklukkan kepada kefanaan. Kesia-siaan itu dalam bahasa yang lebih dekatnya adalah kefanaan. Kita akan berada di dalam kefanaan. Bukan oleh kehendak kita, tapi oleh kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin ada penderitaan, ada kesulitan itu, tetapi Tuhan justru menyatakan bahwa itu di dalamnya ada kehendak Tuhan.
Dan Tuhan yang menyatakan perjalanan sejarah kita. Dari sejak manusia ada sampai nanti akhir zaman, itu akan terjadi penderitaan yang berulang, yang akan mungkin kita hadapi sekarang, keturunan kita ke depan, dan selanjutnya. Tetapi dalam hal ini kita harus membaca tidak ayat 20 saja. Di ayat 21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Istilah yang sama seperti yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 tadi. Sama-sama mengeluh karena kesulitan, sama-sama mengeluh karena sama-sama mengalami kesakitan karena memang sudah berada di dalam konteks kita berada di dalam keberdosaan. Tetapi kita punya pengharapan. Apa itu? Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Karena walau ia mendatangkan susah, ini saya kutip ayat yang penting sekali untuk kita pikirkan dan renungkan. Karena walau ia Allah mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya karena tidak dengan rela hatinya menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Paradoks. Satu sisi kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit termasuk coronavirus yang kita sedang hadapi sekarang. Di pihak lain, Tuhan juga sedang menyatakan kasih-Nya, kebesarannya kepada kita. Ini berjalan paralel, paradoks. Tuhan seolah-olah membiarkan, tapi sebenarnya Tuhan juga memelihara dan menjaga dengan kasih setianya, seluruh karyanya. Nah, ini sesuatu yang mungkin kesulitan bagi kita kalau kita memandang dari perspektif kita, tapi memandang dari perspektif Tuhan yang mana kita tahu bahwa segala hal yang terjadi itu sebenarnya di dalam rancangan Tuhan yang baik. Ia mendatangkan kedatangan kesusahan bagi manusia, tetapi itu bukan dari hatinya. John Piper mengatakan, saya mengartikan ayat itu bahwa meski ada beberapa aspek dari karakternya yang cenderung tidak ingin menyusahkan kita, tetapi ada aspek-aspek lain dari karakternya yang mendorong kekudusan dan kebenarannya sehingga ia menyusahkan kita. Ia tidak pelin-pelan, ada keindahan dan keselarasan yang sempurna dalam hal bagaimana sifat-sifatnya saling bekerja sama. Jadi di sini paradoks. Keutuhan melihat keadaan sekarang. Jadi jangan melihat keadaan sekarang itu, wah penderitaan, wah kesulitan, wah ini namanya kena corona. Tidak hanya sampai di sana, tapi ada Tuhan yang menopang, Tuhan yang selalu menyayangi kita, dan Tuhan yang selalu memberikan pemberian kepada kita. Berikutnya adalah, kenapa kita tahu, kita belajar tentang hal ini, dua hal yang paradoks ini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ini saya garis bawahi dan saya kasih huruf tebal. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi ketika kita berhadapan dengan pandemi, ingat Tuhan tidak mengendaki kita mengalami penderitaan. Penderitaan itu disebabkan karena kita memang dahulunya berdosa, dan dunia ini memang dicemari dosa, dan kondisinya memang kita perlu berhadapan dengan situasi ini, tetapi saat yang sama Tuhan menyatakan kasih-Nya dan kemurahan-Nya. Tuhan itu dekat kepada kita, kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi hal ini perlu untuk kita renungkan. Paradoks, penderitaan dan kasih Tuhan. Pertobatan dari kita dan kemurahan Tuhan untuk menerima kita. Lagi-lagi saya menjelaskan ayat ini. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut dan engkau yang telah melakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Puji Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di tengah kesulitan dan penderitaan, di tengah pandemi yang sedang ada, dan sedang kita hadapi, dan tidak mungkin kita tidak hadapi, kita harus meyakini
Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan untuk orang yang takut akan Tuhan. Berikutnya saya mau menjelaskan secara komprehensif. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Riris dan Pak Alexander Aur mengenai komprehensif. Bagaimana kita mengenal diri kita. Kita sebagai manusia itu memiliki 3 arah. Arah kepada Allah, arah kepada sesama, dan arah kepada berkuasa atas alam. Nah, 3 arah ini tadi sudah dijelaskan begitu baik. Saya tidak memperpanjang ketiga arah ini, tapi utuh harus. Di dalam kondisi pandemi tetap kita berdoa, bersekutu bersama memuji Tuhan. Tetap kita beraktivitas dengan sesama kita dengan ketentuan yang berlaku. Tetap kita mengelola bumi ini berkarya untuk hal yang baik. Nah, 3 arah ini harus utuh. Tidak hanya 1 atau 2 bagian saja. Mengapa? Karena memang kita punya kehidupan utuh sebagai satu sistem kehidupan. Jadi kita tidak bisa hanya berdoa saja. Kita tidak hanya bisa berelasi saja dengan sesama kita. Kita juga tidak hanya bekerja saja mencari nafkah. Tapi 3 ini satu kesatuan yang tidak dipisahkan tapi dapat dibedakan. Berikutnya bagaimana konteksnya dalam kondisi sekarang? Penderitaan. Penderitaan rohani dan jasmani tadi sudah dijelaskan, saling keterkaitannya. Ada juga secara alami, ya karena mungkin banjir yang sedang kita akan hadapi pada bulan-bulan ke depan. Kalau memang ditangani dengan baik, dipersiapkan dengan baik, mungkin banjir tidak akan terjadi. Lalu kemudian kita akan hadapi sakit, cepat atau lambat, kita akan mengalami kematian. Ini terjadi. Kita tidak mau dan kita tidak punya pemikiran yang keliru tentang 3 hal terjadi ini. Saling keterkaitan. Tadi Pak Aur dan Ibu Riris sudah menjelaskan bagaimana ini saling keterkaitan. Sebagai orang percaya harus menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan jiwa. Sebagai orang percaya harus menyadari ada hal-hal yang alami yang mungkin kita hadapi sehingga menimbulkan penderitaan. Kita bisa membuat strategi supaya tidak menimpa atau mengena kita. Lalu hal yang mungkin terjadi pada saat ini bagi orang-orang yang di rumah sakit, yaitu menjelang kematian. Bagaimana kita berhadapan dengan kematian? Sudah siapkah kita berhadapan dengan kematian? Ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan ulang. Lalu apakah konteksnya pandemi ini global? Dari Taman Eden sampai sekarang itu global. Penyakit penderitaan. Penderitaan karena kemiskinan, karena penyakit, bahkan karena perang, itu sekarang sejak Taman Eden global. Dan kita tahu bahwa penderitaan itu tidak mungkin berakhir di atas bumi yang ini. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola kehidupan rohani kita dan berhadapan dengan penderitaan itu dengan sungguh-sungguh baik, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dengan tetap mengandalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian pada akhirnya nanti kita menghadapi akhir zaman. Ini konteksnya. Jadi dari awal sampai akhir itu kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Jadi kalau ada pandemi, ini bagian yang akan menuju kepada akhir zaman. Tapi belum akhir zaman. Masih zaman akhir. Kita akan melihat bagaimana penghakiman dan penghukuman yang akan terjadi, dan kita akan melihat dan menyaksikan keselamatan dan penyempurnaan yang kita akan nikmati. Ini pengharapan. Ini konteksnya. Jadi pandemi itu tidak lihat dari apa yang sekarang, tapi lihat kepada eskatologinya, apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang kita mau perhatikan dari hal ini? Data pandemi, kalau kita bisa periksa nanti saya berikan linknya ini, begitu besar ternyata ada 5 pandemi terburuk di dunia yang berakhir dengan catatan puluhan juta, ratusan juta yang meninggal, yang terkena pandemi. Ini fakta. Juga mematikan sepanjang sejarah. Ya kita tidak pernah berkata, waduh, jangan-jangan nanti pandemi COVID-19 ini akan berlanjut 5 tahun lagi. Ada yang memperkirakan begitu.
apapun yang kita akan hadapi, penderitaan itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari sesama, dan tidak berkarya. Buktinya apa? Walaupun begitu luar biasa pandemi-pandemi yang sebelumnya, sampai puluhan ratusan juta yang meninggal, tetap Tuhan memelihara manusia sampai hari ini. Peradaban tetap semakin tinggi. Kita lihat teknologi semakin maju. Itu kenapa Tuhan memelihara, menjaga. Konteksnya, apakah dalam kondisi seperti ini kedaulatan yang dapat menghentikan wabah virus corona meski sekarang tidak melakukannya? Mengapa Tuhan tidak menghentikan? Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak menghentikan virus corona ini dan kemudian tidak terjadi penyebaran lagi? Jawabannya ini akan saya beritahukan di akhir daripada apa yang saya jelaskan. Bahwa memang Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat di tengah-tengah penderitaan manusia. Di tengah-tengah sakit penyakit manusia. Di tengah-tengah kesulitan manusia. Kedaulatan Tuhan mutlak dan tidak berubah selama-lamanya. Saat yang kapan? Saat Tuhan menyatakan memelihara jiwa-jiwa yang sampai sekarang berjuang. Ada para medis, dokter yang berjuang di garis depan. Ada penyintas-penyintas COVID yang sudah mengalami penderitaan, dan ada berbagai pihak yang terus berjuang untuk menegakkan protokol kesehatan. Tidak berhentinya kasih karunia Tuhan menolong mereka. Dan di sanalah Tuhan menyatakan kedaulatannya. Di tengah-tengah penderitaan, bahkan sampai kematian, Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Penderitaan sepanjang zaman, kita lihat dari Taman Eden, ada air bah, Menara Babel, Sodom Gomora, ada Tula di Mesir, ada masalah di padang gurun, ada perang di Kanaan, ada penghancuran dan pembuangan dari kerajaan demi kerajaan, ada penganiayaan gereja di mana-mana, bahkan di dalam misi penginjilan pun demikian. Itu sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi sampai pada akhir zaman. Ini konteksnya di mana kita berhadapan dengan realita. Orang Kristen, orang percaya adalah orang yang memahami realita, menyikapi dengan baik. Bagaimana kondisi pandemi ini? Pemurnian atau penghukuman? Dosa adalah alasan mengapa penderitaan fisik terjadi. Semua keindahan terperangkap dalam kejahatan, malapetaka, penyakit, dan frustasi. Semua keindahan. Bagi rumah Allah, penghakiman itu pertama sekali tentunya. Kita dimurnikan. Kalau ada pandemi seperti ini, kita sedang dimurnikan. Iman kita. Apakah kita tetap fokus bekerja dengan kreatif? Apakah kita tetap menjalin relasi dengan sesama? Dan apakah kita benar-benar tetap bersandar kepada Tuhan? 3 hal yang penting. Bersama, beribadah kepada Tuhan dengan sesama, dan berkarya dengan baik di bumi ini. Ini hal yang menjadi pemurnian bagi kita. Atau kita putus asa, frustasi. Lalu kita akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan persaudaraan, atau juga tidak berkarya dengan baik. Apa respon kita? Respon kita yang benar, berkarya, tetap berkarya. Apapun di dalam kondisi pandemi ini, tetap berkarya, bekerja, mau menggunakan kondisi seperti sekarang webinar dan mengajar dengan menggunakan online atau bertani atau berkebun, kreatif. Jangan berhenti kreatif. Itu true respon dari orang percaya. Di dalam janji Tuhan tadi, Tuhan membuat kita, kesabaran kita, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita penghiburan, pertolongan. Jadi kita tetap kreatif. Jangan putus asa, jangan frustasi, kreatif. Berkarya. Saya semakin pada masa 8 bulan ini banyak sekali kegiatan saya yang kreatif. Selain saya ternak lele, ya, kemudian saya tanam sayuran hidroponik, kemudian saya menulis beberapa karya yang lain, ya, tulisan-tulisan jurnal,
Bahkan saya sedang menyusun beberapa buku untuk diterbitkan tahun depan jika Tuhan kehendaki. Tetap berkarya. Tidak berhenti berkarya. Mendorong orang untuk berbagi bersama dan sebagainya. Yang kedua, berharap. Berharap pandemi yang saat ini cepat berlalu. Cepat berlalu. Jadi jangan putus asa. Kalau sekarang pemerintah dengan segala upayanya sedang mengusahakan vaksin itu bisa diuji coba dan berhasil, maka kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berharap. Tapi pengharapan kita tidak pada manusia, kepada Tuhan yang selalu menopang, memelihara, menjaga seluruh keutuhan karyanya sampai pada akhirnya. Yang ketiga, tetap berjaga-jaga hati kita dan diri kita. Jangan karena kita lebih sehat daripada orang lain, lalu kita tidak berjaga-jaga. Jangan-jangan kita OTG ya, orang tanpa gejala, atau kita orang yang membawa virus karena kita sehat, kita tidak berjaga-jaga terhadap orang lain. Kesehatan kita itu berdampak pada kesehatan orang lain. Disinilah kita diuji, apakah kita orang yang egois atau tidak. Kita orang yang self-center atau tidak. Orang yang betul-betul mengasihi orang lain apa tidak. Jangan karena kita sehat, seperti saya gitu ya, puji Tuhan diberikan kesehatan, lalu saya tidak perlu pakai masker, saya tidak perlu menggunakan ketentuan protokol kesehatan, sesuka hati saya, jawabannya tidak demikian. Kita harus tetap jaga diri, jaga hati, untuk kita melakukan yang terbaik. Berkarya, berharap, berjaga. Itu respon yang penting untuk kita lakukan. Saya berikan sekilas pendapat daripada Martin Luther. Pada tahun 1527, kurang dari 200 setelah kematian kelam, Black Death, menewaskan sekitar setengah populasi Eropa, wabah kembali muncul di kota Wittenberg, kampung halaman Luther, Martin Luther, dan kota-kota tetangganya. Dalam suratnya, apakah seorang boleh melarikan diri dari wabah ini? Ini Martin Luther, ketika dia berhadapan dengan pandemi di kotanya, di Wittenberg. Martin Luther berbicara tentang mematuhi aturan minum obat, membantu secara praktis, di mana Anda bisa membantu. Tidak terlibat dalam menularkan penyakit kepada orang lain. Jika kemungkinan ada terinfeksi. Dia sangat pragmatis, dengan efektif berkata, cara kita mengatasinya janganlah kita membuat kehebohan teologis yang besar tentang hal tersebut. Jadi Martin Luther itu betul-betul menyikapi pandemi saat itu. Apa yang terjadi? Dia membantu, meminum obat, dan menolong orang lain, dan juga menjaga diri supaya tidak dirinya atau orang lain terinfeksi karenanya. John Calvin ya, menjelaskan tentang penderitaan, bagaimana dia menghadapinya. John Calvin mengatakan sama sekali tidak menyalahkan Allah atas adanya penderitaan. Jadi ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah. Penderitaan dengan sepenuhnya hati kita harus terima, kondisinya yang ada, dan layak segalanya itu kita terima, tetapi tidak berhenti sekedar menerima, tetapi juga harus kita mengatasinya. Kita harus berani mengatasinya dengan sukacita. Ya. Kemudian John Piper. John Piper mengatakan respon yang baik adalah kita memberikan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi di dalam nanti Ibu Bapak sekalian mendapatkan buku Coronavirus and Christ yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam buku itu jelas sekali bagaimana John Piper menghadapi pandemi COVID-19 yang ditulis pada bulan April dan dia sedang berhadapan dengan itu. Ini buku yang betul-betul objektif, realistis, dan dia seorang hamba Tuhan yang menghadapi penyakit atau menghadapi kondisi pandemi saat itu di Amerika. Kita tetap harus punya pengharapan seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tidak takut pada sakit dan kematian. Itu orang percaya. Karena kita milik Allah di dalam Kristus. Tetapi kita tidak boleh gegabah dan hidup sembrono. Tetap melakukan ketentuan protokol kesehatan dengan 3M. Ya kan, kita tidak takut terhadap sakit dan kematian. Karena kita milik Allah. Tetapi tidak boleh gegabah. Tidak boleh hidup sembrono. Wabah virus corona bagi saya pengingat dan peringatan
Pengingat berarti saya harus menjalankan 3 hal itu dengan baik. Berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama, dan berkarya dengan baik, kreatif di bumi ini. Lalu peringatan bagi saya. Peringatan bagi saya supaya saya mengevaluasi hubungan saya dengan Tuhan, dengan sesama, dan kekaryaan saya. Apakah saya betul-betul memiliki kualitas berkenan di hati Tuhan. Itu pengingat dan peringatan. Ada banyak orang, bahkan akhir-akhir ini kita tahu ada siswa yang bunuh diri katanya seperti itu. Karena stres di dalam mengikuti sekolah melalui daring. Saya berharap ibu bapak yang punya anak di rumah atau keluarga, kasih ingatan dan kasih peringatan. Supaya tetap semangat, tetap berharap, tetap berkarya di dalam segala hal. Karena siapakah yang dapat memisahkan kita? Tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu menolong dan menopang kita. Saya sharingkan nanti 2 buku ini, 2 ini, Coronavirus dan artikel yang saya tulis, Respon Gereja atas Pandemi Coronavirus. Demikian yang saya sampaikan, penjelasan saya, kesimpulannya adalah, pertama, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami penderitaan. Dan ketika kita berhadapan dengan penderitaan, janganlah kita menyalahkan Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Kalau kita sedang berhadapan dengan pandemi, mari kita ikuti ketentuan yang berlaku dari pemerintah, kemudian kita mengerjakan bagian kita, yaitu tetap berkarya, tetap berelasi dengan sesama, tetap memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang beragama yang berkualitas sampai akhirnya kita berjumpa dengan muka dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.